Aji Gautama Putra. Ini adalah mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer atau COA. Dalam video kelima ini kita akan membahas memori sekunder, maksudnya pertemuan kelima. Dalam video keenam kita akan membahas contoh hitung waktu. Nah, sebelum memberi contoh, kita belum membahas transfer time. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai average rotational delay, yaitu rotational delay dibagi dua. Rotational delay itu apa? Rotational delay adalah waktu satu putaran. Nah, kalau transfer time-nya berapa? Transfer time-nya sebenarnya aturannya gini. Waktu yang diperlukan untuk membaca data satu putaran, misalnya satu track ini adalah sama dengan waktu hard disk itu berputar. Atau waktu hard disk itu berputar sekali itu disebut rotational delay. Jadi sebenarnya transfer time itu ya tergantung kita mau baca data seberapa. Nah, misalnya kita mau baca data satu sektor, nah di dalam satu itu track itu ada berapa sektor di sini? Misalnya ada 8 sektor. Ya berarti satu sektor itu sebenarnya adalah 1/8 track. Karena waktu satu putaran itu adalah misalnya X, maka waktu untuk transfer time satu track itu adalah 1/8 X, karena satu track itu ukurannya adalah 1/8 dari satu sektor itu 1/8 dari satu track gitu. Jadi rumus transfer time itu bagaimana? Nah tadi kalau misalnya rumusnya adalah proporsi, ini tadi satu sektor adalah 1/8 dari track itu, maka waktunya juga jadi 1/8 putaran, maka transfer time adalah 1/8 satu putaran, maka rumusnya transfer time itu data yang dibaca per data satu track dikali rotational delay. Nah, kalau misalnya kita baca data dua track, berarti data dua track per data satu track dikali rotational delay, jadi 2 kali rotational delay gitu. Ya wajar kan? Gitu. Nah, misalnya ini contoh yang sangat sederhana. Misalnya di gambar ini average time-nya adalah 7 milisekund dan rotational delay-nya adalah 8 milisekund. Berapa waktu yang diperlukan untuk membaca dua sektor? Misalnya kita mau baca S4 dan S5. Nah, waktu yang diperlukan berapa? Berarti kan rumusnya waktu itu sama dengan average time ditambah average rotational delay ditambah transfer time. Nah, average time-nya sudah ada 7. Average rotational delay sama dengan rotational delay dibagi 2. Berarti sama dengan 4. Nah, ditambah transfer time. Berapa waktu yang diperlukan untuk membaca dua sektor? Kita membaca sektor ini dan sektor ini. Bisa kita lihat di gambar, di dalam satu track ini ada berapa sektor? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sektor di dalam satu track. Kalau misalnya ada 2 sektor, terus totalnya ada 8 sektor, berarti 2 sektor ini seperberapanya satu track. Berarti tinggal 2 dibagi 8. Berarti tambah 2 per 8. Nah, dikali waktu satu putaran. Berarti dikali rotational delay-nya. Dikali 8. Nah, ini kan berarti ini dicoret, sisa 2. Berarti waktu yang diperlukan sama dengan 7 ditambah 4 ditambah 2. 13 ya. Berarti kalau misalnya ditanya waktu yang diperlukan untuk membaca dua sektor, berarti jawabannya adalah 13 milisekund. Nah, cuman biasanya contoh tidak sesederhana itu soalnya. Kalau misalnya contoh itu ribet, kalau sederhana itu katanya rumah makan. Nah, di sini contohnya biasanya seperti ini. Average time-nya 4 milisekund, terus kecepatan rotasinya 7500 rpm. Nah, apa itu kecepatan rotasi? Nah, kita diberitahu jumlah byte per sektornya ada 512 byte,
5 sektor per type-nya ada 500 sektor. Ditanya berapa total transfer time untuk membaca data sebanyak 2.500 sektor. Nah, ini kita akan bahas pada video berikutnya. Nah, itu adalah akhir dari video ke-6. Dalam video ini kita berhasil membahas transfer time, cara menghitung transfer time dan contoh sederhana. Dan nanti di video berikutnya kita akan membahas bagaimana menyelesaikan contoh sebenarnya dalam menghitung waktu yang diperlukan untuk membaca atau menulis data di hard disk. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada video berikutnya.